Pernah nggak sih ngerasa, aduh kerjaan kok gini-gini aja ya, monoton banget. Kayaknya hampir semua orang pernah deh ngalamin ini. Nah, pertanyaannya nih, bisa nggak sih kita nemuin makna atau arti gitu, bahkan pas kerjaan rasanya ngebosanin banget. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Ada beberapa riset menarik dari Harvard Business Review soal mindfulness atau kesadaran penuh, terus soal ketahanan, resilience itu loh, sama soal kebahagiaan di tempat kerja. Misi kita kali ini, coba deh kita bedah sumber-sumber ini buat nemuin tempat-tempat atau cara gitu ya, di mana Anda bisa mulai nyari makna itu. Nggak peduli deh kerjaan sehari-harinya kayak gimana. Oke, siap. Mari kita bongkar. Oke, tempat pertama buat mulai nyari makna ini mungkin yang paling dekat ya, diri kita sendiri. Lewat apa? Lewat mindfulness atau kesadaran penuh. Ada cerita menarik nih dari riset ke musisi simfoni. Kita mikirnya kan, wah main musik klasik pasti penuh makna ya. Ternyata mereka juga bisa bosen loh mainin lagu yang itu-itu lagi. Iya, bener banget. Rutinitas kan ya, sebagus apapun bisa jadi monoton. Nah, tapi yang unik pas mereka latihan mindfulness, jadi benar-benar hadir, fokus sama cara mainnya bukan cuma apa yang dimainin, performa mereka malah jadi lebih bagus, Dan mereka merasa lebih engage ya. lebih terlibat gitu. Betul. Jadi kayaknya makna itu nggak cuma nempel di tugasnya aja, tapi bisa kita ciptain dari cara kita ngadepin tugas itu. Gimana kita hadir di situ. Nah, ini menarik nih soal mindfulness. Gimana sih cara kerjanya? Jadi, mindfulness itu bantu kita nyambung lagi sama kenapa kita ngelakuin sesuatu. Pas kita lebih sadar alasannya, bahkan buat tugas yang paling biasa banget, rasa bosen atau nyesel mungkin itu bisa berkurang loh. Oh, jadi nggak cuma lihat kerjaannya numpuk gitu ya? Iya, jadi ada benang merahnya ke tujuan yang lebih gede. Meskipun kadang tipis banget benangnya, tapi ada. Oke. Itu dari dalam diri ya. Nah, sekarang kita geser dikit. Ke kompas pribadi kita. Nilai-nilai atau values. Riset soal ketahanan, resilience, itu nunjukin kalau yakinan bahwa hidup ini ada artinya itu penting banget. Dan seringnya keyakinan ini akarnya ya di nilai-nilai yang kita pegang teguh. Contoh paling kuat mungkin Viktor Frankl ya. Yang bisa nemuin makna buat bertahan hidup di kamp konsentrasi itu kan karena dia pegang nilai-nilainya. Benar. Nah, kalau di konteks kerja gimana tuh? Nilai ini bisa jadi kayak jangkar gitu ya. Pas kerjaan lagi susah atau rasanya datar aja. Iya, jangkar itu pas banget istilahnya. Tapi pertanyaannya kan gimana nilai-nilai ini yang kadang rasanya abstrak ya, bisa benar-benar muncul di kerjaan sehari-hari. Ada contoh bagus nih, Cynthia, seorang eksekutif. Dia tuh ngerasa bersalah terus antara kerjaan sama keluarga. Waktunya kayak kebagi gitu. Dilema umum ya itu. Banget. Nah, pas dia sadar dan coba pegang kedua nilainya, komitmen ke keluarga, tapi juga komitmen ke keadilan dan integritas di kerjaannya, dia jadi lebih damai gitu loh, walaupun tetap harus bikin pilihan sulit. Jadi maknanya bukan di kerjaannya apa, tapi kenapa dia yang lakuin itu. Nyambung nggak sama yang penting buat dia? Gitu ya? Tepat. Selaras nggak sama nilai dia? Oke, masuk akal banget. Tempat berikutnya nih buat dicari maknanya. Pertumbuhan sama energi. Istilah kerennya, thriving. Jadi ini bukan cuma soal bertahan hidup di kantor ya, tapi ngerasa hidup. Ada energinya, semangat, gitu vitalitas, plus ngerasa terus belajar hal baru, learning. Kombinasi keduanya itu ya? Ya, coba deh tanya ke diri sendiri. Ada nggak sih peluang kecil aja buat belajar skill baru di kerjaan sekarang? Atau mungkin coba pahamin gambaran besarnya perusahaan. Nah, tapi yang soal gambaran besar ini kadang butuh dukungan dari atas juga ya. Maksudnya manajemen perlu lebih terbuka gitu bagi-bagi info soal arah perusahaan. Biar kita tahu konteks kerjaan kita. Setuju. Biar nyambung gitu ya, kerjaan kita tuh buat apa sih sebenarnya? Betul. Dan kalau kita sambungin lagi nih, thriving ini sering banget muncul kalau kita merasa punya Sedikit kendali. otonomi. Risetnya bilang, dapat sedikit aja keleluasaan buat mutusin cara kerja kita, itu bisa naikin energi sama rasa kepemilikan. Nah, rasa ini nih yang bikin kerjaan jadi lebih bermakna rasanya. Oke, jadi bukan cuma soal tugasnya, tapi juga soal gimana kita bisa ngerjainnya ya. Ada ruang gerak gitu. Terakhir nih, tapi nggak kalah penting, kita kan kerja nggak sendirian ya. Jadi, jangan lupain kekuatan hubungan sama tujuan yang lebih besar. Relationships dan purpose. Iya banget. Riset soal kebahagiaan tuh selalu nunjukin kalau hubungan yang positif,
yang saling dukung di kantor, itu krusial. Penting banget. Bikin betah juga ya. Pastinya. Terus sama kesadaran kalau kerjaan kita ini, sekecil apapun, itu ada kontribusinya buat sesuatu yang lebih gede dari diri kita sendiri. Itu ngasih makna yang dalam loh. Jadi pertanyaannya mungkin bisa nggak ya kita sengaja gitu usaha buat bangun hubungan baik sama teman kantor? Bisa banget. Atau coba lihat lagi, tugas saya yang ini nih, nyumbangnya kemana ya? Ke tim, ke perusahaan, atau bahkan ke masyarakat. Oke, jadi banyak ya tempat buat nyari makna ini kalau kerjaan lagi ngebosenin? Kita coba rangkum sedikit ya. Jadi kalau kerjaan rasanya datar aja, makna itu nggak harus ada di tugasnya persis, tapi bisa dicari di mana aja tadi? Pertama, di dalam diri Anda sendiri. Latih mindfulness, hadir penuh, dan coba tanya lagi, kenapa sih saya ngerjain ini? Oke, terus yang kedua? Kedua, cocokin lagi sama nilai-nilai pribadi Anda. Udah selaras belum tindakan sama apa yang penting buat Anda? Yang ketiga, soal pertumbuhan tadi ya. Yep, cari celah buat belajar, buat tumbuh, biar ngerasa lebih semangat, lebih berenergi. Dan terakhir, hubungan sama tujuan. Betul, bina hubungan baik sama orang sekitar, dan coba lihat kontribusi Anda di gambaran yang lebih besar. Jadi intinya, makna itu bisa kita cari dan kita ciptakan ya. Nah, itu dia poin pentingnya. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat direnungkan. Jangan-jangan makna itu bukan sesuatu yang pasif kita temukan gitu aja di kerjaan kayak nemu harta karun. Mungkin makna itu justru sesuatu yang aktif kita bawa dan kita ciptakan sendiri setiap hari. Kita bawa lewat apa tuh? Ya, lewat kesadaran kita, lewat nilai yang kita pegang, lewat fokus kita buat tumbuh, dan lewat cara kita berhubungan sama orang lain. Jadi pertanyaannya buat kita semua sekarang, Apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil besok buat mulai menciptakan makna itu dalam pekerjaan Anda?